Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bertemu dengan saya, Romo Roberto Hasudungan Sianturi. Kabar saya di kota Roma ini tentu seperti yang Anda lihat, saya dalam keadaan baik dan sehat. Begitu juga para saudara-saudara saya, konfrater saya, para Romo yang ada di komunitas saya juga dalam keadaan sehat berkat doa dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, seperti diketahui, mungkin Anda sudah membaca di media sosial bahwa di Italia kami sedang memasuki fase kedua di masa pandemi ini. Di masa pandemi, pada fase yang kedua ini, pemerintah Italia mengatakan bahwa ini adalah masa di mana masyarakat hidup berdampingan, hidup bersama coronavirus, maka dikatakan convivenza. Ini mungkin sejalan juga seperti yang dikatakan juga di Indonesia sendiri. Fase kedua ini adalah fase di mana masyarakat Indonesia hidup berdamai dengan coronavirus. Para saudara yang terkasih, di Italia sendiri kehidupan sudah mulai normal karena satu minggu yang lalu pemerintah sudah mencabut masa lockdown sehingga kehidupan sudah kembali normal. Orang sudah diperbolehkan untuk keluar, perayaan Ekaristi juga sudah diperkenankan untuk dirayakan bersama, tetapi dengan protokol-protokol yang mesti dipatuhi bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini 25 Mei, saya seorang Karmelit, dan bagi kami hari ini adalah peringatan seorang santa yang cukup besar bagi kami Ordo Karmel, yang namanya adalah Santa Maria Magdalena de Pazzi. Meskipun santa ini termasuk seorang santa yang besar, namun sangat disayangkan bahwa santa ini kurang dikenal dalam gereja. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian yang menyaksikan Facebook ini, menyaksikan katekese yang saya sampaikan ini, untuk memperkenalkan siapa sebenarnya Santa Maria Magdalena de Pazzi. Seperti kalau kita melihat riwayat hidupnya, Santa Maria Magdalena de Pazzi ini adalah seorang santa yang lahir dan besar di Firenze, atau kata lainnya adalah di kota Florence. Firenze, orang Italia menyebut Firenze, mungkin bahasa Inggrisnya disebut Florence. Ia lahir pada abad pertengahan pada tahun 1566. Kita tahu pada waktu itu konteksnya adalah gereja sedang mengalami masa transisi sebenarnya. Maka tahun 1566 ini adalah ketika dia lahir, itu adalah 3 tahun setelah gereja mengadakan sebuah konsili yang sangat besar dan sangat panjang yang kita kenal dengan Konsili Trente. Pada tahun, kita tahu Konsili Trente ini berlangsung pada tahun 1545 sampai 1563. Jadi ada sekitar 18 tahun. Kita tahu bahwa Konsili Trente adalah konsili yang sebagai sebuah konsili yang mau memberi reaksi terhadap gerakan Protestantisme yang diusung, yang diprakarsai oleh Martin Luther. Dan ada satu hal yang menarik, bahwa dalam Konsili Trente ini salah satu pokok pembahasannya adalah gereja mau menekankan, sebenarnya mau mengafirmasi, salah satu pokok pembahasannya adalah tentang Ekaristi, bahwa gereja mengafirmasi kehadiran real Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Dan ini kita akan lihat nanti sangat mempengaruhi kehidupan Santa Maria Magdalena de Pazzi. Saudara yang terkasih, ketika Santa Maria Magdalena de Pazzi ini hidup sebagai seorang anak, katakanlah masa kecilnya, dia sudah dikenal sebagai seorang anak yang hidupnya sungguh terarah pada Tuhan. Dikatakan dalam riwayat hidupnya, dia adalah seorang anak yang penuh dengan doa, kasih, dan mati raga. Dikatakan dia lebih memilih ketika orang tuanya tidak pergi ke pasar atau pergi ke kota, dia memilih untuk tinggal di rumah
Demi apa? Demi berdoa sendirian. Dan ia sering didapati berdoa selama lebih dari 1 jam. Bayangkan seorang Maria Magdalena de Pazzi yang masih kecil. Tidak hanya itu saja, dia juga dikenal sebagai seorang anak yang mampu memberikan atau mendermakan apa yang dia miliki. Jadi semangat kasihnya ini sudah tampak sejak ia kecil. Dia mau berbagi, dia mau mengajari anak-anak dari pelayan atau pembantu yang bekerja di kediamannya bagaimana membaca, menulis, dan juga belajar berdoa bersama mereka. Dia mengajarkan mereka. Hal lain yang bisa kita lihat pada masa kecilnya sangat menonjol adalah soal mati raga. Tidak seperti anak-anak lain, anak-anak kecil lain yang suka mengambil makanan hanya untuk dirinya. Tetapi Santa Maria Magdalena de Pazzi kecil lebih memilih mengambil makanan sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Dan dia sering membagikan makanan yang merupakan jatah dia itu untuk orang-orang miskin atau anak-anak dari para pekerja yang bekerja di keluarganya, di kediamannya. Ia juga dikenal pada waktu kecil, Santa ini dikenal suka sekali melakukan mati raga dengan cara membuat sebuah mahkota yang terbuat dari tanaman yang berduri dan ia taruh di kepalanya. Dan ia sering menempatkan itu ketika ia tidur kalau pada masa Prapaskah itu di samping bantalnya. Ini semua menunjukkan bahwa dia punya mati raga yang kuat. Dia mencintai Yesus yang menderita, yang wafat demi dosa-dosa manusia. Ia masuk biara pada umur 16 tahun dan seperti kita ketahui dan wajar sekali bahwa sebagai keluarga bangsawan, keluarganya tentu saja pada awal mula menolak keinginannya. Tetapi ia lebih memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Menarik sekali bahwa Santa Maria Magdalena de Pazzi ini, ia memilih Ordo Karmel sebagai tempat untuk mengabdi Tuhan sebagai seorang religius. Kenapa ia memilih Ordo Karmel? Alasannya para saudara yang terkasih adalah karena pada biara kontemplatif, pada biara suster yang ia tuju ini, suster Karmel yang ada di kota Florence, Firenze ini, di tempat ini setiap susternya diperkenankan menerima hosti kudus setiap hari. Nah, ini satu hal yang luar biasa pada masa itu, para saudara yang terkasih. Jadi tidak seperti pada masa kita sekarang, kita bisa menerima hosti setiap hari. Tetapi pada abad pertengahan ternyata menerima hosti itu tidak bisa setiap hari seperti yang kita alami. Maka bahkan dikatakan juga dalam sebuah buku dikatakan bahwa pada abad pertengahan perayaan Ekaristi itu tidak identik selalu dengan pembagian hosti. Jadi dua hal yang berbeda. Perayaan Ekaristi sendiri, pembagian hosti sendiri. Dan Maria Magdalena de Pazzi ini memilih biara Karmel ini lagi-lagi karena dia mencintai Kristus yang hadir dalam sakramen Ekaristi. Saya lupa menceritakan tadi bahwa pada masa kecilnya ia juga sangat senang sekali pergi ke gereja. Dia sangat menghormati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Maka ketika ia melihat orang tuanya setelah menyantap tubuh Kristus berbicara dengan orang lain, dia sangat kecewa dan seringkali dia menegur orang tuanya untuk tidak melakukan hal itu. Nah, ketika ia berada dalam biara pada setahun setelah ia masuk ke dalam biara, diceritakan dalam riwayat hidupnya bahwa Santa Maria Magdalena de Pazzi ini mengalami sebuah penyakit. Penyakit itu setiap hari semakin lama semakin parah sehingga para dokter takut jangan-jangan ia akan segera meninggal. Karena itu pimpinan biara pada waktu itu mengambil keputusan untuk membuat Santa ini mengikrarkan kaul karena mereka takut kalau Santa Maria Magdalena de Pazzi ini meninggal. Maka terjadilah hal itu dan ia mengikrarkan kaul ketika sembari ia masih berada di tempat tidur. Dan ada satu kisah mukjizat di sana bahwa setelah ia mengikrarkan kaulnya itu, penyakitnya hilang dan ia menjadi sembuh. Setelah peristiwa itu ia menjadi suster seperti suster biasa lainnya, normal. Dia hidup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab
Dan ia melayani para susternya dengan penuh kebaikan dan dikenal sebagai seorang suster yang penuh kasih di komunitasnya. Ia meninggal pada tanggal 25 Mei 1607 pada usia 41 tahun. Itu berarti kita memperingati sekarang hari ini adalah peringatan wafatnya Maria Magdalena de Pazzi. Ia diangkat menjadi santa pada tahun 1669. Cukup singkat juga di sini, hanya sekitar 12 tahun setelah kematiannya ia diangkat menjadi santa. Dan menarik para saudara yang terkasih bahwa ketika jenazahnya mau dipindahkan, ketika dibongkar makamnya, para suster mendapati bahwa jenazah Maria Magdalena de Pazzi ini masih utuh, masih segar. Karena itu kalau Anda ada kesempatan untuk bisa pergi ke Florence, Anda bisa singgah ke biara Suster Karmelites di sana. Anda bisa melihat bahwa jenazah itu masih utuh dan mereka tempatkan di sebuah kapel dan di bawah altar kita bisa melihatnya. Nah, para saudara yang terkasih, ini riwayat singkat tentang siapa itu Maria Magdalena de Pazzi. Tetapi saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa figur Maria Magdalena de Pazzi ini adalah figur yang sangat spesial. Kenapa? Karena gereja secara khusus Ordo Karmel menganggap dia sebagai seorang mistikus perempuan. Seperti halnya Santa Teresa dari Avila atau seperti halnya juga Santo Yohanes dari Salib. Dua-duanya adalah tokoh Karmel juga. Santa Maria Magdalena de Pazzi ini mempunyai pengalaman mistik atau fenomena-fenomena mistik yang sangat banyak. Dan itu terjadi setelah ia mengalami kesembuhan dari sakitnya. Dikatakan bahwa setiap kali ia menerima tubuh Kristus, selalu ia mengalami pengalaman-pengalaman mistik atau fenomena-fenomena mistik. Apa artinya fenomena-fenomena mistik? Fenomena-fenomena mistik di sini adalah sebuah pengalaman adikodrati, pengalaman extraordinary di mana orang mengalami pengalaman begitu dekat dengan Tuhan. Dan itu contohnya ada begitu banyak contoh pengalaman-pengalaman mistik atau fenomena-fenomena mistik ini. Kita bisa melihat ekstase atau bisa kita sebut ekstasi, pengalaman jiwa seseorang ditangkap oleh Allah, atau pengalaman lain seperti levitasi, kemampuan untuk bisa terangkat, jadi tubuhnya ringan dan ia terangkat. Atau juga pengalaman bilokasi, suatu pengalaman di mana orang bisa berada di dua tempat di satu waktu sekaligus. Atau juga stigmata, seperti yang dialami oleh Padre Pio. Dan juga Santo Fransiskus tentu saja mengalami stigmata ini. Nah, para saudara yang terkasih, Maria Magdalena de Pazzi adalah seorang santa yang juga punya pengalaman-pengalaman mistik ini, punya fenomena-fenomena mistik kalau bahasa saya. Ada 429 dikatakan oleh seorang teolog Karmel yang sudah meninggal, Bruno Secondin, yang mencatat bahwa Maria Magdalena de Pazzi mempunyai 429 pengalaman mistik selama hidupnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia punya pengalaman mistik sebegitu banyak? Itu terjadi karena para saudara yang terkasih terjadi berkat bantuan dari Bapak Pengakuan atau Bapak Pengakuan dari biara yang kebetulan adalah seorang Dominikan yang meminta setiap suster sekomunitasnya, karena ia mendengar pada waktu itu bahwa seringkali suster Maria Magdalena de Pazzi ini mengalami fenomena-fenomena mistik, maka sebagai Bapak Pengakuan dia mewajibkan para susternya, dia menugaskan para suster tersebut untuk mencatat. Jadi untuk mencatat hal ihwal apa yang terjadi pada Maria Magdalena de Pazzi, apa yang dia ucapkan ketika dia sedang berada dalam ekstasi, maka seluruh pengalaman-pengalaman itu tercatat dengan baik. Manuskrip aslinya bisa kita temukan di Biara Karmel di Firenze, dan kita juga punya versi modernnya dan
buku yang tebal ini adalah merupakan mencatat seluruh pengalaman-pengalaman mistik yang ia alami. Nah, hal ini tentu menggembirakan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh para susternya ini mencatat hal ihwal yang terjadi pada Maria Magdalena de Paz ini sungguh membantu kita untuk melihat betapa besar karya Allah dalam diri suster Maria Magdalena de Paz ini. Tetapi para saudara yang terkasih, sebelum kita melihat apa saja yang menjadi fenomena-fenomena mistik yang kekasannya Santa Maria Magdalena de Paz ini, tentu saya ingin mengajak kita untuk mengerti dulu apa yang dia dimaksud dengan mistik itu sendiri. Tentu atau mungkin kita punya kesan yang lain sama sekali ketika mendengar pertama kali apa sih mistik. Saya juga ketika pertama kali mendengar mistik, pikiran saya tertuju pada segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Hal-hal gaib maksudnya hal yang tidak kelihatan, berhubungan dengan roh-roh yang kesannya menakutkan dan tentu saja sangat negatif. Tetapi gereja sendiri punya pengertian lain tentang mistik. Mistik bukanlah sesuatu yang negatif seperti yang dikira orang banyak ketika mereka mendengar kata itu. Tetapi gereja punya arti tersendiri, memberi arti sendiri tentang apa sebenarnya mistik. Maka Katekismus Gereja Katolik nomor 214 menulis demikian, apa sih mistik itu? Kemajuan rohani mengusahakan suatu persatuan yang semakin erat dengan Kristus. Persatuan ini dinamakan mistik karena mengambil bagian dalam misteri Kristus melalui sakramen-sakramen, yakni adalah misteri-misteri kudus, dan di dalam Kristus mengambil bagian dalam Tritunggal Maha Kudus. Maka secara singkat kita bisa mengatakan apa mistik? Dikatakan oleh gereja, mistik adalah satu persatuan yang erat dengan Tuhan. Dan bagaimana itu bisa dicapai? Itu bisa dicapai ketika orang ambil bagian dalam misteri Kristus melalui sakramen-sakramen. Maka para saudara yang terkasih, para mistikus, seorang mistikus sejati tentu tidak menolak yang namanya sakramen-sakramen. Mereka hidup dari sakramen-sakramen, mereka berkembang karena buah dari sakramen-sakramen dalam gereja. Dan mereka tahu dengan ikut ambil bagian dalam sakramen-sakramen itu, mereka ikut berpartisipasi juga dalam misteri-misteri Kristus. Nah, tidak hanya itu saja, gereja juga menyatakan hal lain tentang hubungan dengan mistik ini. Dikatakan di sini kalimat selanjutnya, Allah memanggil kita semua untuk persatuan yang erat dengan Dia. Maka jelas sekali di sini bahwa gereja mau mengatakan bahwa mistik itu adalah panggilan hidup. Kita semua dipanggil untuk menjadi satu dengan Tuhan. Maka tidak benar kalau dikatakan bahwa bicara tentang mistik itu terlalu abstrak, terlalu tinggi, lebih bagus jadi orang biasa saja. Tidak. Tapi gereja mengatakan kita semua dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan. Itu panggilan hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan di sini, rahmat-rahmat khusus atau tanda-tanda yang luar biasa dari kehidupan mistik ini hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu supaya menyatakan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Mau mengatakan tentang fenomena mistik. Nah, para saudara yang terkasih, jadi jelas sekali di sini mau mengatakan tentang bahwa mistik itu bukan tidak identik dengan yang namanya fenomena-fenomena mistik. Seperti yang saya katakan tadi, orang persatuan dengan Allah itu tidak identik dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, seperti karunia mistik yang saya sampaikan tadi, kemampuan levitasi yang dialami oleh seperti yang dialami oleh Santo Yosef dari Cupertino, seorang Fransiskan, atau kemampuan bilokasi, atau kemampuan juga bisa berbahasa yang lain dari apa yang dia kenal. Tidak. Maka sekali lagi,
Mistik dan fenomena-fenomena mistik atau pengalaman mistik dua hal yang berbeda. Tidak semua mistikus punya pengalaman mistik atau fenomena-fenomena mistik. Maka dikatakan rahmat-rahmat khusus atau tanda-tanda yang luar biasa ini tidak diberikan kepada semua orang. Ini adalah haknya Allah, mau berikan kepada siapa itu haknya Allah. Maka ini adalah 100% rahmat. Dan ini tidak identik dengan persatuan dengan Kristus. Maka saudara terkasih, kita tahu ada seorang santa yang juga mistikus besar dalam gereja Katolik yang tidak pernah mengalami yang namanya pengalaman mistik atau fenomena-fenomena mistik. Dia adalah Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Seorang mistikus besar yang tidak pernah mengalami yang namanya fenomena-fenomena mistik. Hal yang sama juga dialami oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman atau fenomena-fenomena mistik dalam hidupnya, tetapi dia juga dianggap sebagai mistikus cinta kasih. Dan hal yang sama juga pada dalam diri Santo Maximilianus Maria Kolbe yang berani mengorbankan nyawanya, dan dia juga dianggap seorang mistikus, sama seperti juga Beato Titus Bransma. Maka para saudara yang terkasih, ini hal yang perlu kita ketahui tentang mistik. Pertama, mistik tidak berbicara tentang hal-hal gaib yang kesannya negatif atau hal-hal berbicara tentang roh-roh jahat, tidak. Mistik itu adalah panggilan hidup kita dan ia adalah persatuan dengan Allah. Lalu yang selanjutnya mau dikatakan di sini adalah mistik tidak identik dengan pengalaman atau fenomena-fenomena mistik. Bahkan bisa terjadi fenomena-fenomena mistik yang kita katakan tadi. Banyak sekali dalam catatan sejarah gereja orang yang mengaku mendapatkan fenomena-fenomena mistik ini malah bukan seorang mistikus, tetapi adalah kaki tangannya si jahat. Nah, ini para saudara yang terkasih, dan menarik sekali kenapa gereja Katolik, orang Kristen menyebut mistik persatuan dengan Allah. Ini sebenarnya kalau kita berbicara dengan orang yang tidak seiman dengan kita, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang absurd, abstrak. Bagaimana orang bisa bersatu dengan Allah? Tetapi orang Kristen mengatakan kita memang bisa bersatu dengan Allah karena kita sudah punya pintu gerbangnya. Apa pintu gerbangnya, saudara yang terkasih? Peristiwa inkarnasi, peristiwa di mana Allah menjadi manusia. Tetapi tidak hanya menjadi manusia, dia mengangkat kemanusiaan kita sehingga menjadi agung dan kita bisa menjadi alter Kristus dikatakan. Para mistikus dalam gereja mengerti betul hal ini. Inkarnasi adalah pintu gerbangnya. Kemampuan kita untuk bersatu dengan Allah hanya mungkin karena ada inkarnasi. Allah yang menjadi manusia. Para saudara yang terkasih, sekarang mari kita lihat apa sih yang menjadi kekhasan atau fenomena-fenomena mistik yang dialami oleh Maria Magdalena de Paz ini. Seorang teolog Karmelit yang sudah meninggal, Bruno Secondin, mengatakan bahwa Maria Magdalena de Paz ini mempunyai seperti saya katakan tadi, 429 pengalaman mistik. Saya akan menunjukkan hanya beberapa hal saja yang besar, yang sangat besar dalam pengalaman mistik Santa Maria Magdalena de Paz ini. Yang pertama adalah pertukaran hati dengan hati Maria. Pada tanggal 4 Maret 1584, Maria Magdalena de Paz ini sedang dalam keadaan berdoa. Pada waktu itu ia mendapat tugas giliran untuk berdoa karena ada tradisi di Italia untuk berdoa selama 40 jam, namanya quarantore. Ketika ia menyelesaikan tugasnya, gilirannya, ia mendapat sebuah penampakan Yesus datang kepadanya, mengambil hatinya dan mengganti hatinya dengan hati Maria. Ini sangat menarik karena peristiwa ini mengingatkan kita juga akan pengalaman mistik atau fenomena mistik yang dialami oleh Santa Caterina dari Siena,
di mana Tuhan juga datang kepadanya, mengambil hatinya, tetapi tidak mengganti dengan Maria, hati Maria, tetapi menggantinya dengan hati Yesus sendiri. Fenomena yang lain adalah Santo Agustinus dalam sebuah penglihatannya pernah menulis, menoreh dalam hatinya kata-kata yang sangat indah yang merupakan mencerminkan misteri Kristus yang sangat besar. Pada tanggal 25 Maret 1585 pada pesta kabar sukacita, Santo Agustinus menulis di dalam hatinya, ia melihat demikian, kata-kata verbum caro factum est, sabda telah menjadi daging. Pengalaman ini terjadi, dicatat di sana, terjadi pada jam 4 sore sampai jam 3 pagi. Tetapi tidak hanya sekali itu saja, Santo Agustinus datang kembali pada tanggal 15 April 1585, jadi sebulan setelah itu, menulis kata-kata lain dalam hatinya, sanguis unionis, darah yang mempersatukan. Nah, tanggal 15 April ini adalah tanggal di mana pada waktu itu adalah hari Senin pada pekan suci, di mana gereja memperingati sebenarnya misteri sengsara dan wafat Kristus sendiri. Dan Santo Agustinus datang kembali pada tanggal 28 April tahun yang sama. Dia menulis kata-kata yang lain di dalam hati Maria Magdalena de Pazzi. Puritas conjuxit verbum ad Mariam et sponsum ad sponsam. Kemurnian telah mempertemukan sang sabda dengan Maria, mempersatukan sang mempelai wanita dan mempelai pria. Nah, di sini kita lihat bahwa peristiwa itu terjadi pertama pada pesta kabar sukacita, pada hari Senin, pada pekan suci, dan juga pada hari Minggu kedua masa Paskah. Ada 3 misteri di sini: misteri inkarnasi Allah menjadi daging, misteri kematian Kristus, dan yang terakhir misteri kebangkitannya. Dan kita lihat Santo Agustinus yang datang kepadanya. Ini juga sebuah simbol dan makna mengapa Santo Agustinus yang datang. Pertama karena memang Santa ini sangat berdevosi kepada Santo Agustinus. Tetapi yang kedua juga kita tahu bahwa Santo Agustinus adalah seorang teolog yang sungguh-sungguh mengajarkan kepada gereja misteri yang ada dalam Kristus sendiri. Jadi misteri Kristus itu merupakan satu ajaran pokok bagi Agustinus. Karena itu tidak heran mengapa dalam pengajarannya, dalam satu kesempatan ketika ia dalam khotbahnya melawan bid'ah Pelagianis, ia mengatakan bahwa syarat agar orang bisa diselamatkan adalah kalau ia percaya akan misteri Yesus yang menjadi manusia, Yesus yang mau mati, sengsara dan wafat bagi saya, dan juga Yesus yang bangkit untuk saya. Nah, saudara yang terkasih, hal ketiga, jadi fenomena mistik ketiga yang sangat menarik yang terjadi pada Maria Magdalena de Pazzi adalah bahwa Maria Magdalena de Pazzi juga menerima stigmata yang tidak kelihatan. Itu terjadi pada tanggal 15 April pada tahun 1585, masih pada Senin Pekan Suci itu, Yesus datang kepadanya dan menganugerahkan kepadanya luka-luka yang ia miliki. Nah, pada waktu itu Maria Magdalena de Pazzi meminta kepada Yesus, pada Tuhan sendiri, untuk membuat supaya luka-luka itu tidak tampak. Maka dia menyebut stigmata yang tidak kelihatan, tak kasat mata. Fenomena selanjutnya adalah Santa Maria Magdalena de Pazzi juga pernah mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani oleh para teolog juga dianggap sebagai fenomena mistik. Ini terjadi selama 5 tahun para saudara, sejak tanggal 15 Juni 1585 sampai 10 Juni 1590. Apa yang terjadi selama 5 tahun ini? Yang terjadi selama 5 tahun ini adalah Santa Maria Magdalena de Pazzi mengalami masa-masa berat, masa pencobaan dari si jahat. Si jahat atau iblis ini seringkali mencobai Maria Magdalena de Pazzi, mengatakan kepadanya bahwa Allah tidak mencintainya.
Dia mengatakan kepada Maria Magdalena de Pazzi bahwa Allah meninggalkannya, bahwa doa-doanya tidak ada gunanya. Pengorbanan yang dia lakukan semua tidak ada gunanya. Dan yang paling parah adalah setan juga pernah menggoda Maria Magdalena de Pazzi untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Maka Maria Magdalena de Pazzi menyebut 5 tahun ini adalah sebagai sebuah periode di mana ia hidup di tengah kawanan singa. Tetapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan Maria Magdalena de Pazzi sendirian. Ia memberi juga karunia sukacita rohani, dan itu terjadi pada tanggal 10 Juni 1590. Dia melihat dalam visionnya, dia melihat barisan para santo bersorak-sorak gembira merayakan kemenangannya atas godaan setan. Dan itu membuat dia bersukacita sehingga ia dikatakan oleh para susternya menari-nari. Jadi ini menari-nari karena memang setelah ia bersukacita karena menang atas pencobaan ini. Dan ada satu hal menarik lain juga yang menggambarkan sukacita rohani yang ia alami. Itu terjadi pada tanggal 3 Mei 1592, 2 tahun setelah ia dikatakan tadi menari-nari itu. Ia dikatakan di sana ia dipenuhi dengan sukacita. Ia berlari-lari mengelilingi biara, dikatakan kemudian ia masuk ke dalam kapel, mengambil salib, lalu memeluk dengan erat salib itu, lalu keluar mengelilingi kembali biara, membunyikan lonceng. Dan ia menyerukan kepada para susternya, mengajak para susternya, para saudari-saudarinya untuk mencintai Yesus. Maaf, saudara. Untuk mencintai Yesus, dan ia katakan, mari cintai Tuhan Yesus, sang cinta yang tak dikenal oleh dunia. Nah, ini adalah satu pengalaman sukacita rohani karena dia sudah menang dari pencobaan yang dilakukan oleh si jahat selama 5 tahun. Dan pengalaman mistik terakhir yang sangat menarik yang terjadi pada Maria Magdalena de Pazzi adalah pernikahan rohani, sebuah istilah yang seringkali dipakai oleh para mistikus. Itu terjadi pada tanggal 28 April 1585. Apa yang terjadi? Ia melihat Yesus memberikan cincin kepadanya. Dan ia juga melihat tak hanya cincin, Yesus menaruh sebuah mahkota di atas kepalanya. Ini sebenarnya simbol pernikahan. Dan pada peristiwa itu dalam visionnya ia melihat di sana Santo Agustinus dan Santa Caterina dari Siena. Kedua tokoh ini seringkali muncul dalam vision, dalam pengalaman mistik dari Santa Maria Magdalena de Pazzi. Nah, apa yang terjadi, seperti saya sudah katakan tadi, pengalaman-pengalaman mistik yang dialami oleh Maria Magdalena de Pazzi ini mengingatkan kita sebenarnya akan pengalaman mistik yang dialami oleh Santa Caterina dari Siena. Kita tahu Santa Caterina dari Siena adalah seorang mistikus perempuan yang berasal dari keluarga Dominikan, hidup pada tahun 1347 sampai 1380. Jadi pengalaman mistik yang dialami oleh Santa Caterina dari Siena ini sedikit banyak mirip dengan yang dialami oleh Maria Magdalena de Pazzi. Karena itu ada juga yang mengatakan bahwa Maria Magdalena de Pazzi ini adalah Santa Caterinanya Ordo Karmel. Kira-kira demikian, para saudara yang terkasih. Nah, dari semua pembahasan yang telah kita lihat tadi tentang Maria Magdalena de Pazzi, tentang apa itu mistik dan apa saja pengalaman mistik yang dialami oleh Maria Magdalena de Pazzi, kita bisa melihat sebenarnya fenomena-fenomena mistik yang terjadi pada Maria Magdalena de Pazzi ini menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang mistik. Seperti saya katakan tadi, harus kita ingat bahwa tidak selamanya fenomena-fenomena mistik itu menunjukkan seseorang itu adalah seorang mistikus. Tapi dalam hal ini, dalam kehidupan yang dialami oleh Maria Magdalena de Pazzi,
kita bisa melihat kan ternyata fenomena-fenomena mistik yang dialami oleh Maria Magdalena de Paz ini adalah sebuah simbol sebenarnya. Sebuah tanda perjalanan hidup rohaninya yang akhirnya berpuncak pada pernikahan mistik. Pernikahan mistik yang dia alami. Nah, ketika ia mengalami pertukaran hati dengan hati Maria, sebenarnya ini adalah tanda perubahan hidup. Start bahwa dia sedang mengalami proses menuju transformasi hidup. Ia menerima hati Maria sebagai hati yang baru di dalam hidupnya karena Tuhan Yesus sebenarnya mau mengajak dia untuk mempunyai hati yang suci dan tak bernoda seperti yang dimiliki Bunda Maria. Hati yang mau menerima dan melaksanakan kehendak Allah. Dan tulisan yang dibuat oleh Santo Agustinus dalam hatinya adalah sebenarnya simbol bahwa Allah sedang menuntun dia untuk hidup dalam misteri Kristus, hidup dalam misteri inkarnasi, hidup dalam misteri pengorbanan diri Kristus, sengsara dan wafatnya, dan hidup pula dalam kebangkitan. Maka para saudara yang terkasih, kalau jadi hati, dia diberi hati yang baru, yaitu hati Maria adalah start awalnya, lalu dia dituntun untuk hidup sesuai dengan misteri Kristus, misteri yang saya sudah katakan tadi, inkarnasi, kematian, dan kebangkitan. Dan kemudian ia dituntun kembali lewat stigmata yang dia terima untuk berani menjadi serupa dengan Kristus dalam pengosongan diri. Kalau pada Kristus, puncak pengosongan diri adalah memberikan nyawa, maka Maria Magdalena de Paz sebenarnya dengan menerima stigmata tadi adalah dia diajak oleh Tuhan sebenarnya untuk menyerupai, menjadi serupa dengan Kristus, untuk mau mengorbankan diri, untuk mau mengosongkan diri. Dan kekeringan rohani yang dialami selama 5 tahun adalah saat di mana Allah sendiri sedang bekerja sebenarnya. Ini sebenarnya simbol. Maka dituntun pelan-pelan oleh Tuhan, dia diberi hati yang baru, dia diajak untuk mengikuti Kristus, meneladan misteri-misteri Kristus yang puncaknya adalah pengorbanan diri, dan dia juga diantar sampai pada kekeringan rohani. Dan ini sangat menarik para saudara yang terkasih. Seringkali kita berpikir bahwa kekeringan rohani adalah satu masa di mana Allah meninggalkan kita. Ternyata tidak. Apa yang dialami oleh Santa Maria Magdalena de Paz dan juga para mistikus yang lain, pengalaman kekeringan rohani adalah satu tahap yang mesti dihadapi oleh orang yang ingin maju dalam perjalanan rohani. Mau mengatakan sebenarnya dalam hidup kita selalu ada 2 dimensi. Dimensi pasif dan aktif. Dimensi aktif kita yang aktif bekerja mengusahakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tetapi ada saatnya juga kita tidak mampu melakukan itu dan membiarkan Allah yang bekerja. Dan inilah masa kekeringan rohani itu sebenarnya. Masa di mana Allah yang bekerja, bukan manusia. Dan akhirnya sukacita rohani yang dialami oleh Maria Magdalena de Paz yang ditandai tadi dengan dansa adalah tanda penghiburan yang berasal dari Allah. Dan pernikahan mistik adalah puncak persatuan dengan Tuhan. Maka sebenarnya pernikahan mistik seperti yang dialami oleh para mistikus, Santa Caterina, Teresa dari Avila, dan juga Maria Magdalena de Paz, juga Yohanes dari Salib. Pernikahan mistik itu adalah sebenarnya tanda transformasi hidup. Tanda persatuan yang otentik dengan Tuhan. Dikatakan persatuan karena apa? Karena seluruh hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Kehendak kita, pikiran, perasaan kita, dan ingatan kita semuanya tertuju pada Allah. Maka Allah yang bekerja lewat kehendak kita, lewat pikiran kita, lewat ingatan kita. Apa yang kita pikirkan tidak lain selain Allah. Apa yang kita kehendaki adalah selain melakukan kehendak Allah. Yang kita ingat hanya Allah saja. Dan tentu harus berbuah. Apa buahnya?
Maria Magdalena de Pazzi mengatakan kasih, sukacita, dan ketaatan. Saudara yang terkasih, menarik sekali kalau kita melihat bahwa Santa Maria Magdalena de Pazzi ini juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat. Dia sangat taat terhadap pimpinan komunitasnya. Pernah satu ketika ia sedang mengalami ekstasi, pemimpin biaranya sudah melihat bahwa Santa ini sudah begitu lelah, apalagi pada masa ia sering dicobai oleh si jahat. Dan ia ketika dalam ekstasi seringkali para pemimpin dalam komunitasnya membisikkan ke telinganya, anakku yang baik, coba tinggalkan Tuhan untuk sejenak dan bantulah saudarimu membersihkan taman. Apa yang terjadi? Santa Maria Magdalena de Pazzi segera bangkit dari ekstasinya, keluar dari ekstasinya, dan melakukan seperti yang dilakukan oleh, yang diminta oleh pemimpin komunitasnya. Saudara yang terkasih, ini buahnya sukacita, ketaatan, dan kasih. Maka pengalaman mistik adalah pada akhirnya adalah pengalaman yang mengubah hidup orang. Pengalaman akan kasih. Pengalaman yang membuat orang lebih mengasihi Allah. Tidak lagi mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi Allah yang juga ditunjukkan dengan mengasihi sesama. Dan saya mau mengatakan sekali lagi, bahwa ada begitu banyak mistikus yang tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman mistik seperti Maria Magdalena de Pazzi, tetapi hidupnya sungguh mencerminkan bahwa mereka bersatu dengan Tuhan, mengasihi sesamanya dengan baik. Saudara yang terkasih, saya mau menekankan apa yang dikatakan oleh katekismus Gereja Katolik tadi, bahwa kita semua dipanggil menjadi mistikus. Karl Rahner, seorang teolog yang besar itu, menulis bahwa orang Kristen di masa yang akan datang harus menjadi seorang mistikus atau tidak sama sekali. Jadi pilihan bagi orang Kristen itu hanya dua menurut Karl Rahner, menjadi mistik atau tidak sama sekali. Tentu Karl Rahner tidak hendak merujuk pada fenomena-fenomena mistik, tidak. Yang hendak dikatakan oleh Karl Rahner adalah bahwa orang Kristen dipanggil untuk hidup bersatu dengan Tuhan. Dan ini semua kita punyai dan kita diberi kemampuan untuk itu, karena memang Yesus sendiri mewariskan kekayaan rohani ini lewat pintu gerbangnya yang saya katakan tadi adalah inkarnasi. Hanya melalui inkarnasi kita semua dimungkinkan untuk bisa bersatu dengan Kristus sendiri. Maka saudara yang terkasih, dengan ini sebenarnya mau dikatakan sekali lagi bahwa menjadi mistikus tidak identik dengan mempunyai kemampuan-kemampuan adikodrati, tidak identik dengan kemampuan-kemampuan ekstraordinari, tidak identik dengan fenomena-fenomena mistik. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dikatakan di sana, bahasa roh akan berakhir, nubuatan juga akan berakhir, tetapi hanya tinggal 3, iman, harap, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Maka menjadi mistikus sejati adalah menjadi orang-orang yang mau menyelaraskan pikiran, kehendak, dan jiwanya untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Kasih adalah bukti nyata dari persatuan dengan Tuhan ini. Maka saudara yang terkasih, dari riwayat hidup, dari pengalaman dan ajaran yang dilakukan oleh Maria Magdalena de Pazzi ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata menjadi orang mistikus itu sangat sederhana sekali. Mistik itu bukan ide yang jauh di atas awan. Ia tidak bicara hal-hal yang spektakuler. Menjadi mistikus itu sangat sederhana. Saya mau bersatu dengan Tuhan, menyelaraskan kehendak, pikiran saya, dan perasaan saya, serta ingatan saya pada Tuhan, dan mengasihi sesama. Selamat merayakan pesta Santa Maria Magdalena de Pazzi, dan semoga
riwayat hidupnya, ajaran dan berkat doanya, kita semakin dekat dengan Tuhan dan dimampukan untuk bersatu dengan Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati.